Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa pemohon mendalilkan dan seterusnya, calon wakil bupati Kabupaten Belu nomor urut 1 atas nama Vicente Hornay Gonçalves tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon wakil bupati Belu tahun 2024 sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 2016. Hal ini dikarenakan Vicente Hornay Gonçalves merupakan mantan narapidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 186 dan seterusnya bertanggal 17 Januari tahun 2004 dan yang bersangkutan tidak menyampaikan secara jujur dan jati dirinya pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun karena kejahatan seksual terhadap anak dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, pemohon dan pihak terkait serta Bawaslu Kabupaten Belu memberikan jawaban dan keterangan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 dan seterusnya tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember tahun 2019. Dalam putusan aku, Mahkamah telah memaknai ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 2016 sebagaimana termaktub dalam amar putusan angka 2 sebagai berikut dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah secara jelas mengkonstruksikan syarat bagi calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di mana Mahkamah berpendapat bahwa tafsir Mahkamah atas ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G tersebut harus dibaca dalam satu kesatuan atau satu tarikan nafas antara pasal 7 ayat 2 huruf G angka 1, angka 2, angka 3 sebagaimana termuat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019 dimaksud. Sebab pembacaan secara terpisah akan menimbulkan distorsi makna dan menghilangkan esensi makna secara keseluruhan terhadap norma yang terkandung dalam rumusan ayat tersebut, serta tujuan yang mendasarinya. Ketentuan tersebut telah secara jelas membedakan konstruksi ancaman pemidanaan antara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih sehingga dikenai syarat jeda 5 tahun bagi mantan terpidana yang telah menjalaninya dan ingin berkontestasi sebagai peserta pemilu dengan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau di bawah 5 tahun. Yang perlu Mahkamah tegaskan tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 tahun bagi mantan terpidana yang menjalaninya. Dua jenis ancaman pidana dimaksud memiliki garis demarkasi yang jelas terpisah dan tidak berarsiran satu sama lain, sehingga haruslah dibedakan antara ancaman pidana 5 tahun atau lebih dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Bahwa dengan mencermati pemaknaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019 dihubungkan dengan ketentuan pasal 332 ayat 1 huruf A KUHP yang merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun serta fakta hukum bahwa Vicente Hornay Gonçalves merupakan mantan terpidana yang dijatuhi pidana selama 11 bulan sebagaimana termaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 186 dan seterusnya. Maka dalam hal ini yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana dan akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah harus dikenai syarat masa jeda atau masa tunggu 5 tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat calon wakil bupati nomor urut 1 atas nama Vicente Hornay Gonçalves dijatuhi pidana selama 11 bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 186 dan seterusnya, namun demikian tidak ada keterangan ataupun alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun Bawaslu Kabupaten Belu yang dapat menerangkan mengenai berapa lama yang bersangkutan telah ditahan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat diketahui berapa lama yang bersangkutan harus menjalani pidana penjara serta kapan yang bersangkutan dibebaskan dari hukuman pidana. Dalam batas penalaran yang wajar, Vicente Hornay Gonçalves dibebaskan dari hukuman pidana paling lama pada bulan Desember tahun 2004. Andai didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 186 tertanggal
17 Januari 2004 dan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019, maka masa jeda atau masa tunggu 5 tahun yang bersangkutan adalah pada bulan Desember tahun 2009. Oleh karena itu, persyaratan mengenai masa jeda 5 tahun sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019 tersebut telah terpenuhi. Bahwa berkenaan dengan tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Belu tahun 2024 dimulai pada bulan Agustus tahun 2024. Pada saat pendaftaran tersebut, calon wakil bupati nomor urut 1 atas nama Vicente Hornay Gonçalves telah memenuhi persyaratan masa jeda, bahkan melebihi waktu 5 tahun. Oleh karenanya, menurut Mahkamah menjadi tidak relevan lagi mempersoalkan masa jeda 5 tahun yang dimaksudkan untuk proses sosialisasi atau interaksi dengan masyarakat.